Podcast mulai dulu aja episode 78. Hari ini episode terbaru rekaman lagi. Dan hari ini gue mau bahas tentang experience gue 3 tahun setelah lulus dari kampus. Itu pas S1 lah gitu bisa dibilang. Gitu, akhirnya ini kita format monolog lagi. Kita lihat hasilnya akan seperti apa gitu ya setelah sekian lama. Oke, jadi mungkin ini backstory sedikit kali ya. Buat pendengar yang baru pertama kali lihat. Jadi gue lulus dari kampus itu 2021 dari kampus Universitas Indonesia. Ini gue pakai pakai jaketnya biar orang kerimain lah gitu ya, dan gue sekalian kerimain juga gitu. Gue lulus dari Universitas Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA UI. Jurusannya fisika murni gitu. Jadi bukan fisika teknik gitu ya. Jadi emang fisika murni. Yang ada di MIPA, yang ada di UI gitu. Gue lulus tahun 2021. Dan gue bisa bilang setelah lulus dari sana ya, banyak sekali drama-drama yang terjadi, banyak sekali lika-liku yang terjadi gitu ya. Baik di gue sendiri, di orang-orang sekitaran juga, di teman-teman yang lama di kampus dan lain sebagainya. Itu banyak banget drama lah. Nah itu mau gue ceritain lah di episode podcast mulai dulu aja di hari ini gitu bisa dibilang gitu. Nah, jadi gue itu lulus tahun 2021 bulan Januari. Enggak, sidangnya itu bulan Januari, tapi wisuda segala macam tuh April kalau nggak salah. Jadi singkat cerita, jadi sebenarnya gue agak sedikit terlambat gitu untuk selesai gitu ya dibandingkan teman-teman gue pada umumnya di jurusan fisika gitu. Jadi normal kan 4 tahun gitu ya. Gue 4,5 lah gitu. Mungkin beberapa gue gue nggak tahu deh sempat cerita apa nggak di podcast ya. Tapi waktu itu gue untuk skripsi agak sedikit lama lah gitu. Jadi sampai setahun, skripsinya harus bisa 6 bulan. Gue ngerjain setahun, nambah extend 1 semester lagi. Sama ya biasa lah gitu. Ada mata kuliah yang perlu diambil lagi. Jadi akhirnya nambah lah gitu. Jadi semester ke 9 gitu. Dan kadang-kadang suka ada yang bertanya gitu, apakah masalah nggak sih kalau misalkan kita lulusnya nggak tepat waktu lah gitu? Apa yang membedakan kalau kita lulus misalnya 8 semester sama 9 bahkan 10, 11, ada yang bahkan 12 semester gitu ya. Dan gue bisa bilang sebenarnya so far setelah 3 tahun ini ya kayaknya nggak ada bedanya gitu. Gue sama teman-teman gue yang lulus tepat waktu, dan teman-teman gue mungkin yang lulus bahkan lebih lama daripada gue gitu. Mungkin lebih nambah 1 semester, 2 semester, 3 semester lagi daripada gue. Sejujurnya gue bisa bilang gak ada bedanya gitu. Ada yang benar-benar bagus sekali secara karir gitu ya. Secara karir, secara apa yang dia lakukan, ada yang hebat sekali gitu ya. Ada yang sukses banget. Tapi ada juga yang enggak gitu. Dan itu semua enggak bukan dari berapa lama dia lulus dari kampusnya gitu. Tapi emang dia mungkin lebih pintar aja, atau mungkin dia nyari peluang lebih jago. Jadi gue bisa bilang kayaknya nggak ada pengaruh sih gitu dari lulusnya berapa lama lah gitu. Dan gue ngeliat orang-orang sekitar ya gitulah, sangat-sangat beragam sekali gitu. Nah jadi lulus awal 2021, apa yang gue akhirnya lakukan semenjak lulus dari kampus gitu, ini cukup menarik gitu. Karena banyak orang ini benar-benar berbeda banget ya. Gue suka nge-analogikannya tuh kalau lulus dari kampus tuh kayak benar-benar berenang di lautan yang sangat bebas gitu ya. Udah benar-benar nggak ada kampus S1 terutama. S1 kan kayak terakhir kalinya tuh mayoritas orang itu bersama dengan orang-orang yang seumuran gitu. Maksudnya kayak oke, SMA selesai misalkan berapa, 18 tahun. Nah habis itu kuliah misalnya 4 tahun sampai 22, misalkan 21, 22, 23. Tapi setelah itu akhirnya kita baru jadi masyarakat pada umumnya gitu ya, yang dimana bekerja dengan orang-orang yang umurnya mungkin 30 something, 40 something, 50, bahkan mungkin 60 tahun lah sebagai kolega di pekerjaan dan bermasyarakat lah gitu bisa dibilang gitu. Dan akhirnya pertama kali jadi gue bisa bilang ini benar-benar kayak oke, selesai dari kampus ya benar-benar berenang-renang di lautan bebas, nggak ada aturannya gitu ya. Nggak ada yang tahu kayak siapa ya yang melakukan hal yang benar gitu. Apakah kayak gue misalnya ngambil jalur banyaknya berbisnis gitu ya.
dan ya sekarang S2 juga gitu ya. Apakah itu jalan yang benar gitu? Apakah teman gue yang misalkan bekerja di company startup gitu ya, startup yang lagi gila-gilaan secara growth segala macamnya, apakah itu pilihan yang tepat gitu ya? Apakah juga misalkan ada teman-teman gue juga yang kerja di BUMN yang cukup besar yang semua orang tahu, yang benar-benar established, itu apakah itu pilihan yang benar gitu? Sebenarnya akhirnya nggak ada yang nggak ada yang tahu yang mana yang benar, tapi akhirnya semua tadi berenang-renang di lautan lah, gue bisa bilang seperti itu gitu. Nah, gue tadi lulus 2021. Nah, setelah lulus yang dilakukan dari 2021 itu sampai hari ini, detik perekaman ini ya, berarti ini awal 2024. Gue full ngelakuin bisnis atau usaha sendiri lah gitu, ngejalanin usaha lah gitu, gue bisa bilang seperti itu. Kayak gue bilang tadi, pertama ya ngembangin Can You Again Indonesia, jualan lift untuk rumah itu di April 2021. Terus ketemu opportunity baru juga di akhir 2021 ya, Desember itu ketemu opportunity baru. Akhirnya bangun bisnis baru lagi gitu ya sama salah satu partner gitu ya, partner yang gue temui. Sampai hari ini akhirnya masih ngerunning perekaman ini masih ngerunning kedua hal itu. Dan ya berarti full bener-bener gue full ngebisnis lah gitu bisa dibilang sejak 2021. Berarti semenjak lulus dari kuliah gue udah ngebisnis itu 3 tahun, ditambah dengan sekarang lagi ngambil S2 lah gitu, ngambil MBA gitu. Dan ya balik lagi tadi ya, di mayoritas waktu gitu ya, gue nggak bisa tahu kalau ini jalan yang tepat apa bukan gitu. Yang dimana gue melihat juga banyak sekali orang-orang yang sekitaran gue yang lebih tua dan lebih muda juga gitu ya, dan juga seumuran itu jauh lebih sukses ada gitu, yang dia bekerja di konsultan, bekerja di BUMN misalnya atau di mana gitu, banyak yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang berbisnis juga yang jauh lebih sukses juga, banyak sekali gitu gue bisa bilang gitu, yang kayak benar-benar bisnisnya segede itu, punya cabang banyak segala macam, itu juga banyak gitu. Dan banyak juga orang-orang yang gue ajak ngobrol dan dia benar-benar masih struggle sama kehidupannya gitu ya, kayak misalkan dia ada yang lagi misalnya S2 juga di pertengahan jalan gitu, ada yang di pekerjaan tapi dia nggak begitu nyaman secara income, secara gajinya, secara workloadnya apa segala macam itu. Jadi benar-benar beragam banget lah gitu, yang dimana kayak gue bilang tadi, at least yang gue rasakan adalah 3 tahun gue berbisnis gitu ya, dan insya Allah gue akan melanjutkan ini terus-terusnya gitu ya. Maksudnya gue nggak tahu akan tiba-tiba berubah seperti apa, tapi so far sih mungkin 5 tahun ke depan gitu ya, gue berencana seperti itulah gitu, tapi kita lihat aja gitu. Jadi awalnya seperti itu, backstory-nya kurang lebih seperti itulah. Jadi 2021 lulus, nah sekarang sampai 2024 banyak sekali yang berubah. Tapi di satu sisi setelah kita selesai dari kampus tuh gue nggak merasa ada perubahan dari diri sendiri tuh, kayak hilang sense untuk kayak checkpoint gitu loh, kayak waktu jadi berjalan cepat. Nggak ada checkpoint kayak dulu, kayak nilai selesai gitu, nilai misalnya nilai mata kuliah ngambil mata kuliah nih dapat nilai, itu kan kayak achievement gitu ya. Oke, dapat nilai bagus gitu, oke dapat IP bagus gitu. Tapi kalau sekarang ya benar-benar nggak ada kayak orang saat bekerja atau target, tapi kayak nggak ada sense kayak pada saat di kampus. Oke, menyelesaikan sesuatu, kita next lagi itu akhirnya cukup hilang lah, gue bisa bilang seperti itu gitu. Nah, ekspektasi setelah lulus gitu seperti apa gitu. Nah, jadi backstory sedikit gitu kali ya. Jadi sejujurnya kan gue udah berpikir kalau untuk usaha gitu ya, gue berpikir kayaknya jalan gue emang harus buka usaha sendiri lah gitu. Gue berpikir ini dari semester 6 ya, semester 5 semester 6 ya, semester 6 di kampus lah waktu itulah. Itu kurang lebih 2019 berarti waktu itu. Gue berpikir kalau kayaknya emang jalan terbaik untuk gue gitu ya. Emang kayaknya mau nggak mau gue harus berbisnis gitu. Gue
pengen bisa menentukan apa yang gue lakukan sendiri lah gitu. Waktu itu ada drive seperti itulah gitu. Dan akhirnya ya udah gue mikir oke lah, gue pupuk dikit pada saat di kampus. Dan setelah lulus gue rasa kalau gue terjun ke sana gitu ya, kayak oke lah misalkan fast forward ke hari ini, misalnya berarti 3 tahun setelah gue lulus udah udah sukses lah gitu gue mikir. Udah kayak gue udah sukses lah gitu gue mikir, kayak ekspektasi pada saat dulu ya, pada saat masuk di kuliah kayak bisa lah gue dalam 3 tahun sukses, punya income yang besar, punya aset yang cukup besar juga, terhitung dari di perhitungan gue gitu ya. Bisa lah kurang lebih seperti itu. Jadi agak-agak semi-semi semi-semi jumawa gitu gue bisa bilang seperti itu ya. Tapi akhirnya realita yang terjadi gitu ya adalah ternyata ya gue bisa bilang emang semua ya kalau kita mau hal yang besar sesulit itu gitu. Kayak maksudnya kita akan ada yang lebih pintar daripada kita, jauh banyak sekali orang yang lebih pintar daripada gue sendiri gitu ya. Dan ternyata banyak sekali hal yang gue nggak tahu juga gitu ya. Akhirnya ya udah sampai selama 3 tahun gue bisa bilang gagal juga sebenarnya enggak juga, tapi amat sangat jauh sekali lah gitu ya dari apa yang gue ekspektasikan gitu. Jadi realitanya jauh lebih nggak enak daripada ekspektasi gue pada saat mau di akhir-akhir kelar dari kampus lah gitu kalau yang which is sangat fine sejujurnya sangat fine sekali. Dan akhirnya ya namanya kita manusia ya, kita sedang berjuang aja gitu, nggak ada no issue sama sekali. Cuma ya tadi realitanya ternyata berubah dengan apa yang gue ekspektasikan gitu, yang dimana realita lainnya adalah gue bisa bilang ternyata usia dan kuliahnya orang itu kapan gitu ya, itu nggak lagi relevan gitu. Maksudnya usia nggak lagi relevan tuh gimana gitu ya, kayak gue bilang tadi di awal gitu ya, banyak orang-orang yang lebih muda daripada gue gitu ya, lebih muda daripada gue, jauh lebih sukses, lebih berhasil, lebih pintar, lebih punya income besar, lebih tahu banyak hal misalnya gitu daripada gue, itu banyak sekali gitu. Dan kebalikannya juga gitu, gue ketemu banyak sekali orang-orang yang lebih senior gitu daripada gue secara usia gitu ya, baik itu dekat ataupun jauh, itu yang lebih buruk dibandingkan orang-orang yang lebih junior daripada gue gitu. Bahkan di satu kesempatan itu teman gue ada yang cerita kalau jadi gue masuk kampus itu angkatannya 2016 gitu, 2016 masuknya. Jadi ada salah satu kenalan gue itu, dia itu kebetulan sekantor sama ada 2 orang yang satu kampus lah sama gue gitu, kurang lebih seperti itu. Yang satu itu angkatan masuk di kampusnya adalah 2015. Yang satu lagi adalah 2017. Nah, kalau mengacu pada apa yang terjadi di kampus gitu ya. Jadi angkatan 15 itu tuh akan yang bahasa kita ya, nge-ospek angkatan 17 lah gitu. Jadi kayak yang banyak ngedidik gitu-gitu ya, nge-ospek gitu-gitu tuh 15 ke 17 gitu. Tapi akhirnya pada saat di kantor itu terjadi kebalikannya. Ini orang dari jurusan yang sama, dari kampus yang sama gitu ya. Yang 17 tuh justru yang ngajarin yang 15 gitu. Itu fakta yang akhirnya benar-benar terjadi di lapangan, ternyata bisa seperti itu gitu. Dan balik lagi gitu, banyak orang-orang yang lebih senior, dan jauh lebih senior mungkin daripada gua, dan ya daripada orang-orang yang bahkan lebih muda daripada gua juga, ternyata nggak sebaik itu dan nggak sehebat itu, dan berperilaku nggak sebaik orang-orang yang lebih junior daripada gua juga akhirnya ada juga gitu. Begitupun sebaliknya gitu, orang-orang yang jauh lebih senior daripada gua tapi dia itu sangat hebat gitu ya di bidangnya gitu ya, sangat hebat di bidangnya, yang menginspirasi segala macam, itu benar-benar juga banyak sekali. Dan kayak limitasi itu benar-benar kayak karena kita bertarung di field yang sama gitu ya, limitasi udah diangkat, limitasi usianya udah diangkat, kita bisa saling respect juga, bisa saling kayak belajar satu sama lain. Dan akhirnya banyak sekali orang-orang hebat terlepas dari usianya dia berapa, kuliahnya di jurusan apa,
Dan kuliahnya kapan dan berapa lama itu juga akhirnya semua nggak relevan semua gitu, gue bisa bilang seperti itu gitu. Banyak orang-orang yang ya nggak ada pattern sama sekali lah gitu di banyak orang gitu bisa dibilang gitu. Nah akhirnya realita kedua yang gue temukan yang ini agak cukup sedih gitu ya sebenarnya gitu ya, yang dimana ini salah satu ketakutan terbesar gue juga gitu ya, adalah banyak orang yang hidup tanpa punya tujuan. Yes, bener banget. Ini terdengar mungkin kalau yang dengar ini masih usia-usia early 20 gitu atau mungkin di bawah itu gitu ya. Apa sih namanya? Akan merasa itu adalah hal yang aneh, hal yang apa sih namanya? Kayak nggak masuk akal segala macem gitu ya. Tapi gue yakin banget orang-orang yang mungkin 25 ke atas, 30 ke atas gitu ya yang dengar episode ini gitu ya, itu akan realize akan hal ini gitu. Banyak orang yang hidup tanpa punya tujuan ternyata gitu. Maksudnya kayak oke, apa namanya, dari kampus selesai gitu. Kenapa dia harus kuliah? Dia juga nggak tahu gitu. Karena setiap orang-orang di sekitarnya setelah SMA kuliah gitu. Jadi nggak tahu dia mau kuliah, ya udah kuliah aja gitu. Setelah kuliah akhirnya secara patternnya seperti apa? Oh iya bekerja misalkan gitu ya. Yang normalnya kan pada umumnya gitu, orang setelah kuliah kerja. Oh ya udah gue kerja deh gitu. Terus kayak akhirnya nggak mempertanyakan kenapa sih gue harus kerja di sini gitu. Kenapa gue harus kerja di sini? Kenapa gue harus melakukan ini? Gue punya kedepannya seperti apa segala macam itu. Akhirnya nggak bisa dipungkiri ada orang-orang dan banyak sekali, bukan ada, banyak sekali orang-orang yang seperti itu gitu. Dia kayak hidup dengan tidak punya tujuan, kayak apa sih bahasanya tuh yang kayak Senin pagi tuh sangat berat sekali dan Jumat sore tuh benar-benar happy lah gitu. Bahasanya Panji Pragiwaksono tuh kayak apa sih, hidup seperti zombie lah gitu. Hidup tapi tidak hidup gitu, dimana ya udah ikutin rutinitas aja terus, kayak ya udahlah ini gue lanjut terus aja. Senin pagi tuh capek banget terus sampai Jumat sore akhirnya happy lagi, Sabtu happy, Minggu happy, dan akhirnya Senin begitu lagi gitu. Dan itu ternyata banyak sekali orang yang seperti itu gitu. Dan karena industri bisnis yang gue lagi jalani itu juga mengharuskan gue untuk interaksi sama orang gitu ya, akhirnya benar-benar menemukan kalau banyak sekali orang-orang yang akhirnya udah menyesal di kemudian hari gitu, di usia-usia lanjutnya di 40 something, 50 something, yang apa ya, kayak oh emang dia nggak ada tujuan aja, tetap ya keep going aja terus tanpa tahu arahnya kemana gitu. Jadi kayak udah autopilot lah gitu. Yang dimana akhirnya nyambung juga ke poin gue yang ketiga adalah dengan akhirnya banyak orang yang juga mengubur mimpinya gitu. Banyak orang yang mengubur mimpinya simply karena ada tanggung jawab yang besar gitu. Mungkin ada berkeluarga, punya anak segala macam misalkan, atau bingung juga misalkan kayak dia nggak punya kemampuannya, nggak mau belajar juga, nggak mau ngambil karena takut ada risiko yang besar atau apapun itulah. Jadi kayak benar-benar orang-orang itu benar-benar mengubur mimpinya untuk menjadi sesuatu gitu. Yang dimana kalau dulu kesannya ini adalah hal yang cukup buruk gitu ya. Walaupun sekarang masih ada di diri gue yang berpikir kalau ini hal yang cukup buruk gitu ya. Tapi kalau apakah ini bisa dimengerti? Ternyata ini sangat bisa dimengerti, dan gue merasa ini ternyata wajar aja akhirnya orang banyak yang mengubur mimpinya gitu. Karena mungkin dia nggak bisa punya tempat untuk merealisasikan mungkin apa yang dia mau kejar gitu ya. Dia misalkan mau punya rumah yang seperti apa, dia misalkan itu paling material banget gitu ya. Mau punya rumah yang seperti apa, mau punya kendaraan seperti apa, mau misalkan punya sekolah di mana, mau anaknya mungkin bisa juga bersekolah di mana gitu misalkan. Atau kayak misalkan hal-hal yang sifatnya passion banget gitu. Misalkan kayak dia mau jadi seorang musisi gitu misalkan, atau mau jadi atlet gitu misalkan. Atlet mungkin agak sulit lah. Mungkin ini beda. Masuk ke sini juga, tapi kayaknya itu agak yang udah ekstrim banget lah gitu. Tapi kalau yang lain-lain
banyak yang terjadi orang yang benar-benar mengubur mimpinya karena dia nggak apa ya, mau nggak mau ada tanggung jawab yang harus dipenuhi gitu ya. Terus benar-benar harus lanjutin kehidupan aja untuk mungkin tanggung jawab sekitaran, terus kayak ya udahlah gitu, akhirnya benar-benar mengubur mimpinya, nggak merelakan hal itu gitu. Ya dimana faktornya jadi banyak banget lah gitu. Tapi yang jadi agak sedih itu tadi dua hal itu. Orang pertama banyak yang hidup tanpa punya tujuan untuk hari demi harinya, benar-benar kayak dilewati secara autopilot aja gitu ya, kayak ngerjain aja kayak yang seharusnya dia kerjakan gitu ya. Sama tadi benar-benar mimpi-mimpi tuh benar-benar kubur lah gitu, nggak dilanjutin lagi ke depan-depannya apa yang dia sukai gitu, kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya adalah akhirnya orang-orang sekitar tuh gimana gitu, karena tadi bener apa yang gue bilang, bener-bener nggak ada patternnya sama sekali lah gitu, gue bisa bilang gitu. Bener-bener gak ada patternnya, di mana orang-orang ya punya jalan masing-masing. Mungkin juga banyak ada yang nggak punya guidance juga, ada yang nge-guidance tapi orang yang nggak jelas juga, maksudnya nge-guide-nya gitu ya. Jadi kayak blind leading the blind juga gitu. Ada yang di guide secara benar, tapi akhirnya orang-orang benar-benar beda-beda banget secara apa yang dikerjakan gitu. Tapi mungkin paling commonnya tuh adalah tiga gitu ya untuk mayoritas orang gitu. Yang pertama adalah pasti orang itu akan bekerja gitu aja, kayak setelah keluar dari kampus gitu, kayak cari kerja di mana gitu, cari tempat yang enak untuk aktualisasi diri, atau juga cari tempat yang income-nya besar, benefitnya besar, atau apapun itulah gitu. Jadi bekerja simply untuk ya tadi apapun itu, aktualisasi diri, nambah income atau apapun itulah gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Yang dimana gue rasa ini kayaknya mayoritas dari orang-orang sekitaran gue sih. Banyak yang kerja ada yang pertambangan, ada yang di startup juga gitu, ada yang di BUMN, ada yang di pegawai negeri sipil itu segala macem. Yang dimana balik lagi sih, apa sih namanya, nggak ada guide, yang dimana orang ya udah berusaha sekeras-kerasnya apply di sebanyak-banyaknya tempat lah, gue bisa bilang seperti itu gitu. Nah selanjutnya adalah kedua adalah yang berbisnis gitu ya. Ini gue masuk dari salah satu dari ini gitu. Tapi gue bisa bilang ternyata sedikit sekali orang-orang di sekitaran gue yang akhirnya berbisnis dan mau berbisnis juga gitu. Gue bisa bilang seperti itu, karena ya benar-benar hitungan jari lah gitu. Gue bisa bilang mungkin emang nggak semua orang punya drive untuk berbisnis juga gitu. Dulu adalah sempat di masa dimana gue kayak merasa kalau ya berbisnis tuh keren gitu ya. Berbisnis itu jalan satu-satunya yang paling terbaik gitu. Yang dimana itu udah lama banget gue tinggalkan juga, dan fakta yang benar-benar terjadi adalah ternyata nggak semua orang emang mau dan ya bisa dan mau sih, utamanya bener mau untuk ya berbisnis gitu. Yang dimana nggak salah juga gitu, nggak mungkin semua orang mau dan bisa gitu. Mungkin akhirnya setelah gue 3 tahun melakukan hal ini juga amat sangat wajar kalau orang itu merasa lebih enak, ya udahlah gue disuruh aja gitu. Maksudnya kayak guide-nya tuh udah jelas lah gitu, arahnya udah jelas, kayak kalau berbisnis kan akhirnya yang harus menentukan gitu ya, kita mau kemana, kita tujuannya seperti apa. Akhirnya kita juga menggerakkan diri kita sendiri lah gitu untuk orang-orang yang kita pimpin, target yang kita kejar segala macem lah gitu. Tapi akhirnya kalau ternyata wajar banget kalau nggak semua orang akhirnya mau seperti itu gitu, sangat sangat normal sekali gitu. Yang dimana kalau kita misalnya kerja di BUMN itu misalkan, atau di pegawai negeri sipil itu misalkan, ya udah tinggal di apa ya, kayak bisa tunggu arahan aja. Jadi kayak tunggu arahan, semua bebas, ada bonus. So far sampai detik ini gue nggak pernah tahu rasanya dapat bonus itu seperti apa gitu. Yang akhirnya gue tahu adalah ngasih kayak THR gitu-gitulah gitu bisa bilang. Tapi dapat bonus tuh rasanya seperti apa. Terus kayak oke, ini harus kayak gini. Scheduling segala macam udah lengkap semua gitu. Nah itu
emang sangat enak gitu untuk ada seperti itu, dan itu gak didapatkan sama orang yang berbisnis, termasuk gue sendirilah gitu, gue bisa bilang seperti itu gitu. Nah yang ketiga adalah S2 gitu. Banyak sekali ternyata orang-orang yang S2 gitu, yang dimana ini kan gue baru ngambil sekarang nih, gue bisa bilang ya, di awal tahun 2024 ini gitu untuk S2. Tapi banyak sekali teman-teman gue yang udah ngambil setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan gue masih di kampus udah kuliah gitu, udah kuliah S2 gitu. Ada sempat yang seperti itu gitu. Yang dimana sebenarnya secara alasan juga banyak yang amat sangat beragam gitu. Ada teman-teman gue yang benar-benar mau jadi dosen gitu, yang dimana gue amat sangat mendukung orang-orang ini gitu untuk jadi dosen di jurusan kayak kampus gue gitu, jurusan gue, karena dia orang-orang yang cukup jauh lebih outstanding daripada orang-orang lainnya gitu di kampus, orang-orang yang gue bisa bilang sangat-sangat pintar gitu di bidang spesifiknya fisika gitu. Gue sangat mendukung, kayak oke nih emang teman-teman gue yang ini emang harus jadi dosen untuk ngajarin yang selanjutnya gitu, biar nggak ada lagi mahasiswa-mahasiswa kayak kayak golongan-golongan gue saat di kampus gitu, yang kayak nggak jago lah gitu, nggak jago, bahkan mungkin nggak jago juga, nggak bisa lah gitu ngomongin fisika gitu. Jadi keren lah gitu, gue bisa bilang seperti itu. S2, buru-buru S2, buru-buru S3 supaya bisa jadi dosen. Ada juga yang ngambil S2 karena mau switch tempat berkarir gitu. Itu juga keren juga gitu ya. Ada juga yang akhirnya dibiayai sama tempat kerjanya gitu, kayak untuk kuliah lagi gitu. Ada juga yang terakhir kayak oke, gue bingung nih, kayak oke, gue udah lulus tapi kayaknya gue belum mau kerja gitu misalkan. Ada yang seperti itu, kayak ya udahlah gue S2 aja lah gitu, ngambil sekolah lagi supaya nanti setelah itu baru cari tempat kerja lah gitu, bisa bilang seperti itu. Jadi banyak sekali lah dinamika yang terjadi tuh, gue bisa bilang benar-benar sebeda itulah, gue bisa bilang, setelah orang-orang setelah dari kampus itu. Tapi ada juga golongan yang keempat gitu, orang-orang yang bahasa gue adalah orang-orang yang jiwa-jiwa bebas gitu. Orang-orang yang ya udah, misalnya benar-benar dia ngelakuin aja apa yang dia mau lakukan gitu. Dia mau ada orang yang gue kenal gitu, teman gue juga itu, yang dia benar-benar berkelana gitu. Kelar dari kampus dia berkelana benar-benar ya, keliling-keliling Indonesia gitu. Ada yang seperti itu gitu. Kayak oke, gue ntar dulu apply kerja gitu-gitu segala macam, atau gue kuliah juga ntar aja lagi, gue mau berkelana dulu. Ada yang gitu keliling-keliling gitu, ada yang seperti melakukan hal seperti itu. Ada yang juga kayak gitu yang dimana keren banget gitu, gue bisa bilang gitu. Dia ngelakuin apa yang dia lakukan gitu, kayak nyobain ini, nyobain itu, nyobain hal baru, pindah bidang segala macam. Adalah orang-orang yang seperti itu yang agak-agak outlier, tapi gue bisa bilang keren-keren banget lah orang-orang yang bisa ada hal seperti itu gitu. Itu. Nah, bagian keempat adalah ternyata so far sampai detik ini ya, 3 tahun setelah gue lulus, yang sangat gue sadari adalah penting banget untuk kita itu punya rencana kehidupan gitu, gue bisa bilang seperti itu. Kenapa akhirnya begitu? Ada sebuah kutipan gitu, gue lupa ini dari siapa gitu ya, tapi mungkin orang-orang cukup familiar sama kutipan ini. Kalau kita tidak punya mimpi atau tujuan untuk diri kita sendiri gitu ya, kita akan dipaksa untuk ngebangun mimpi dan tujuan orang lain gitu. Jadi kenapa kita penting banget punya rencana kehidupan? Karena kalau kita nggak punya gitu ya, kita akan jadi yang ngebantuin orang rencana orang lain gitu. Kita akan jadi orang yang ngebantuin rencana dia gitu. Yang dimana ya sejujurnya itu bagi gue itu hal yang sangat menakutkan sekali gitu ya. Kayak gue nggak bisa punya suara, nggak bisa punya mencapai, bahkan ya nggak bisa mencapai apa yang gue rencanakan gitu ya. Jadi mau nggak mau emang kita harus punya rencana kehidupan seperti apa gitu. Apakah kita akan berhasil sampai ke sana gitu ya? Apa kita punya akan berhasil sampai ke sana? Jawabannya belum tentu gitu. Tapi at least kita bisa minimal kita trying menuju ke sana gitu. Karena yang gue pelajari juga gitu ya.
preparation tuh 50% gitu dari keberhasilan itu. Jadi kita nyiapin tujuan, nyiapin rencana kehidupan segala macam itu udah 50% gitu. 50% tinggal nyampenya seperti apa gitu. Tapi kalau dari awal kita nggak punya rencana, kita emang nggak bakal bisa nyampe gitu. So tiba-tiba kita udah berkarir 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tanpa kita tahu akhirnya kemana yang akan kita tuju lah, gue bisa bilang seperti itu. Karena balik lagi 3 tahun ini yang gue pelajari adalah sebenarnya nggak ada orang yang peduli terhadap kita gitu sejujurnya gitu. Oke, mungkin di luar keluarga gue bisa bilang seperti itu ya. Apalagi kalau sejujurnya kalau laki-laki malah kadang-kadang akan lebih sulit lagi daripada itu gitu. Tapi di luar keluarga gue bisa bilang nggak ada orang yang peduli sama kita, dan itu nggak masalah sama sekali gitu. Karena semua orang mikirin dirinya, gue mikirin diri gue sendiri juga, orang lain mikirin dirinya masing-masing gitu ya. Jadi emang nggak ada yang mikirin diri kita, semua orang mikirin diri masing-masing. Semua orang mikirin untuk keberhasilan dan keberhasilan dirinya dia sendiri aja gitu. Yang dimana itu realita yang terjadi seperti itu, dan itu juga nggak ada masalah gitu. Maka emang kita harus put diri kita paling duluan gitu, gue bisa bilang, suka nggak suka gitu. Makanya kadang-kadang ada cerita orang kayak terlalu baik atau apa itu jadi nggak bagus gitu segala macam, karena nanti dimanfaatkan segala macam. Di mana menurut gue itu amat sangat benar gitu. Kayak kalau misalkan kita nggak bisa bilang tidak misalkan gitu ya, atau bilang menolak sesuatu gitu, ya kita akan dimanfaatkan juga sama tujuan dan kepentingan dan mimpi orang lain lah, gue bisa bilang seperti itu gitu. Makanya akhirnya kita perlu punya yang namanya rencana kehidupan juga, mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Nah selanjutnya adalah yang gue pelajari dari 3 tahun ini adalah kita bisa belajar, kita perlu belajar dari siapapun. Asik. Jadi yang gue pelajari adalah kita bisa belajar dari siapapun. Kita perlu belajar dari siapapun. Nah, yang gue maksud ini akhirnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau gue bilang di awal tadi, akhirnya sekarang kayak usia tuh udah benar-benar nggak relevan lagi lah gitu. Banyak orang yang udah seorang expert gitu ya. Itu jauh lebih muda daripada gue gitu. Banyak orang-orang yang lebih kaya, lebih punya income besar, lebih punya aset besar, lebih muda daripada gue gitu. Banyak orang-orang juga yang lebih tua, yang berpuluh-puluh kali langkahnya tuh sebagus itu, dan gue mau jadi orang kayak gitu. Gue mau jadi kayak dia gitu. Ada yang seperti itu gitu. Ya akhirnya ya kayak tadi ada orang yang punya expert di sini, ada orang yang bekerja di bidang ini, ada orang yang melakukan sesuatu di bidang ini, yang dimana semua punya kelebihannya masing-masing, semua punya kekurangan masing-masing juga tentunya gitu. Tapi dia punya pasti semuanya sebuah cerita, punya sebuah ya pengalaman gitu, yang dimana ternyata kita bisa belajar dari semua itu gitu. Kita bisa belajar dari semua itu, kita bisa ngambil apa yang kita butuhkan gitu ya. Kita bisa kalau misalnya ada pengalaman yang buruk, kita bisa nggak perlu menuju ke sana juga. Kalau ada pengalaman yang baik, kita bisa akhirnya mengikuti jalannya dan caranya gitu. Jadi kayak kita bisa belajar dari siapapun lah gitu, gue bisa bilang. Emang ternyata selama hidup kita harus belajar, emang ternyata benar gitu. Karena banyak orang yang gue bisa bilang berhenti belajar setelah dia selesai dari sekolah gitu. Nggak bisa dipungkiri gitu. Banyak orang-orang yang berhenti belajar, berhenti mengkonsumsi ilmu gitu ya, itu setelah dia selesai dari kampus gitu. Itu common banget sumpah. Kayak akhirnya ya udah dia stuck di situ aja gitu. Apalagi kalau misalnya dia bekerja terus di bidangnya yang cukup repetisi gitu ya, cuma berulang-ulang, ya nggak perlu nambah keilmuan yang gimana gitu, yang berulang-ulang terus. Itu yang terjadi, si orangnya ya udah begitu aja gitu. Kayak yang gue kaget juga kayak, oke, gue ketemu orang yang 10 tahun 15 tahun lebih tua daripada gue, tapi kayak lah kok dia cara berpikirnya seperti ini, kok dia nggak tahu tentang hal ini hal itu segala macam, kok dia nggak tahu gitu, kok dia bisa punya pandangan seperti ini yang dimana agak-agak konyol gitu. Tapi
setelah gue flashback lagi tadi balik lagi ternyata nggak semua orang itu lanjut untuk belajar lah gitu. Banyak orang yang berhenti belajar pada saat setelah dia selesai dari kampus lah gitu. Gue bisa bilang seperti itu. Dan kebalikannya ya di ekstrim yang satunya lagi gitu ya. Orang-orang yang gue tahu dia itu sangat sukses gitu ya. Itu dia mayoritas ada yang sangat spesifik banget keilmuan satu doang gitu ya. Tapi ada juga yang benar-benar dia bisa multidisiplin gitu, multi ilmu yang dia bisa. Kayak orang yang misalnya dia pebisnis di bidang manufaktur, tiba-tiba dia bisa main alat musik gitu misalkan. Dia bisa apa sih nanam tanaman gitu. Pasti agak aneh. Atau mungkin kayak orang tadinya industrinya itu yang sering terjadi misalkan dia keteknikan gitu, industri gitu segala macam. Tapi dia akhirnya bisa bergeser ke masalah ke hal ekonomi, finance segala macam, atau bahkan ke perpolitikan gitu misalkan ya gitu ya, ke bagian apa sih namanya, ya berpolitik segala macam gitu ya, yang dimana udah lintas apa ya, lintas keilmuan lah gitu. Jadi akhirnya gue ngeliat orang-orang secara general ya, orang-orang yang berhasil gitu ya di kehidupannya, orang yang sukses itu dia antara dalam banget di satu bidang gitu ya. Di awalnya, setelah itu dia biasanya akan jadi orang yang multidisiplin lah gitu secara keilmuannya gitu. Dan itu kenapa mereka bisa seperti itu, karena rasa keingintahuannya amat sangat tinggi dan mereka benar-benar belajar seterus-terusnya gitu, hari demi hari gitu, dari segala macam sumber, dari buku, dari video, dari ya tulisan gitu ya, dari audio misalkan di podcast orang-orang gitu, dari interaksi ngobrol dengan orang lain yang lebih tua, lebih muda. Jadi dari manapun lah gue bisa bilang seperti itu gitu. Nah, bagian keempat terakhir yang gue mau bahas juga adalah rencana ke depannya gitu. Jadi mungkin yang suka dengar podcast mulai aja suka tahu kalau mungkin di akhir suka gue sisipin kayak oke, ke depannya dari gue seperti apa gitu misalkan. Nah, jadi ke depannya gitu ya. Tadi kayak gue udah sedikit mention di awal ya. Harapannya kan akan bisa terus berbisnis terus gitu ya kalau gue gitu ya. Ya dimana diselingi juga gue pengen tetap akhirnya ngerutinin podcast juga, basically konten gitu ya, ngerutinin konten seminggu sekali gitu ya, konten podcast yang long form, terus kayak cacah jadi kecil-kecil gitu ya. Dan rencana ke depannya mungkin ya 18 bulan ke depan semoga gue bisa dari rekaman ini gitu ya, semoga gue bisa lulus dari S2 gitu ya, yang udah gue ambil akhirnya gitu ya. Semoga gue bisa menyelesaikan hal itu gitu. Jadi simpel aja sih. Dan yang paling gue nantikan gitu ya, ini kan 3 tahun setelah lulus dari kampus, mungkin gue akan bikin 4 tahun atau 5 tahun ke depan, atau di saat 5 tahun atau bahkan 10 tahun mungkin gitu ya, yang dimana secara pandangan terhadap orang lain, pandangan terhadap kehidupan gitu ya, mungkin akan berubah gitu ya ke depannya, karena ya kan gue berubah juga sebagai individu. Mungkin kalau misalnya udah punya income lebih besar lagi, punya pengaruh mungkin lebih besar lagi, punya wisdom yang lebih besar lagi ya, semoga gue punya pandangan yang lebih banyak lagi lah terhadap banyak hal gitu. Gitu aja kali ya untuk episode kali ini, malah kemana-mana gitu ya. Sampai jumpa di episode podcast mulai dulu aja selanjutnya.